That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 11A akan melakukan 8 macam praktikum kimia. Ingin tahu praktikum apa aja yang kita lakukan? Yuk ikuti prosesnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustin Putri Nabila, nomor absen 2. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu membuat lampu lava. Yuk kita cek prosesnya. Mula-mula kalian harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu minyak, botol, tablet CDR, pewarna makanan, air, dan juga senter. Langkah yang pertama, tuangkan 1/4 air ke dalam botol. Untuk langkah yang kedua, tuangkan pewarna makanan ke dalam botol. Lalu goyangkan botol agar pewarna makanan tercampur dengan sempurna. Langkah selanjutnya, tuangkan minyak ke dalam botol hingga hampir penuh. Lalu diamkan beberapa saat hingga air kembali mengendap. Jika sudah, letakkan senter di bawah botol sebagai pencahayaan. Kalian dapat menggunakan senter apapun. Di sini saya menggunakan senter handphone. Lalu di tahap terakhir, masukkan 1 tablet CDR ke dalam cairan dan lihatlah reaksi yang akan terjadi. Reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa antara tablet CDR yang mengandung asam sitrat dan natrium bikarbonat dan air menghasilkan gas karbon dioksida. Gelembung CO2 menempel pada air berwarna, membuatnya naik ke atas melalui minyak. Setelah gelembung pecah di permukaan, air berwarna kembali turun karena lebih berat dari minyak, dan itulah penjelasan dari reaksi yang terjadi. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu laju reaksi pada suhu dan juga laju reaksi pada luas permukaan. Ingin tahu reaksinya dan tata caranya? Yuk simak videonya. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu obat, juga 3 gelas plastik yang diisi dengan air yang berbeda, yaitu pertama dengan air panas, yang kedua dengan air dingin, dan yang ketiga yaitu dengan air biasa. Dan juga stopwatch sebagai pengatur waktu. Mula-mula masukkan 1 tablet obat ke dalam air panas dan nyalakan stopwatch untuk mengukur berapa lama tablet tersebut akan larut di dalam air panas. Menggunakan air panas, tablet obat tersebut dapat terlarutkan dalam waktu 1 menit lebih 52 detik. Lanjut kepada gelas selanjutnya. Masukkan 1 tablet obat ke dalam gelas berisikan air dingin dan jangan lupa untuk menyalakan stopwatch-nya. Menggunakan air dingin membutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk dapat melarutkan 1 tablet obat. Dilanjutkan dengan memasukkan 1 tablet obat ke dalam gelas yang berisi air biasa dan lihatlah berapa lama tablet tersebut dapat terlarutkan. Dengan menggunakan air biasa membutuhkan waktu sekitar 2 menit lebih 33 detik untuk dapat melarutkan 1 tablet obat. Kesimpulannya, semakin panas suatu suhu akan mempercepat laju reaksi kepada suatu benda yang telah kita buktikan dalam praktikum kali ini. Dilanjut dengan praktikum pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu
stopwatch, 3 gelas plastik, dan juga 3 buah tablet obat, yang satu berbentuk bongkahan, yang kedua kepingan, dan yang ketiga yaitu serbuk. Langkah yang pertama, nyalakan stopwatch dan masukkan ketiga butir obat ke dalam ketiga gelas. Lalu amati dan catat seberapa cepat ketiga butir obat tersebut dapat terurai. Pada obat yang berbentuk serbuk dapat terurai dengan waktu sekitar 38 detik. Sementara obat yang berbentuk kepingan dapat terurai dalam waktu 1 menit lebih 11 detik. Sementara obat yang berbentuk bongkahan dapat terurai dalam waktu 2 menit lebih 7 detik. Dan dari praktikum kali ini dapat disimpulkan jika luas permukaan dapat memengaruhi laju reaksi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Eka Aulia Putri, absen 9 dari kelas 11A. Dan di sini saya akan melakukan praktikum melepas cakang telur. Yuk kita simak caranya. Alat dan bahan ada gelas plastik, telur, dan cuka. Pertama-tama masukkan telur ke dalam gelas plastik dan tambahkan cuka hingga telur terendam. Reaksi yang terjadi adalah lama-kelamaan cangkang telur akan melepas dengan sendirinya karena adanya pengaruh dari cuka. Perkenalkan, nama saya Yurunisa, kelas 11A, nomor absen 18. Hari ini saya akan membuat praktikum kimia es puter. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama-tama kita akan mencampurkan bahan-bahan seperti 2 saset Milo sampai habis, dan tambahkan 2 saset susu kental manis juga sampai habis juga, dan tambahkan air secukupnya. Lalu aduk sampai rata sampai tidak ada gumpalan. Kalau sudah, tutup sampai rapat. Lalu tambahkan garam sebanyak-banyaknya sampai rata. Lalu putar kaleng secepat mungkin sampai menjadi es. Kalau sudah, angkat kaleng dan buka penutup kalengnya dan serut es. Dan taruh ke gelas. Kalau sudah, tambahkan topping sesuai kalian, opsional ya. Dan es puter jadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamrani Muslim dari kelas 11A, absen 21. Di sini saya akan mempraktekkan reaksi eksoterm. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu deterjen bubuk, 1 gelas air, dan 1 sendok makan. Lalu tuangkan deterjen bubuk kepada air dan aduk hingga muncul busa.
reaksi eksoterm yang muncul yaitu melepaskan energi panas ke lingkungan dan muncul saat deterjen tubuh bereaksi. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Raffi Agustinus, absen 28. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum membuat mayones. Bahan-bahan yang pertama yaitu pisahkan kuning telur dari putihnya. Yang kedua, garam dan gula. Yang ketiga, minyak sayur. Dan yang terakhir, perasan jeruk nipis. Yang pertama, pisahkan kuning telur dari putihnya. Setelah berbusa, lalu masukkan 1,5 sendok garam. Lanjut aduk kembali sampai berbusa kembali. Setelah itu lalu masukkan 1 sendok gula. Aduk kembali hingga berbusa. Setelah itu masukkan 1 sendok perasan jeruk nipis. Lanjut masukkan 100 ml minyak sayur. Lalu aduk kembali. Aduk dan tunggu hingga mengental. Setelah mengental, lalu jadilah mayones. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nuril Ayu Lestari, nomor absen 30. Di sini saya akan melakukan praktikum laju reaksi pada balon. Berikut alat dan bahannya. Pertama-tama, kalian siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu 3 botol plastik, baking soda, cuka, 3 balon, corong, dan sendok. Masukkan cuka ke dalam 3 botol dengan takaran yang sama. Kemudian masukkan baking soda ke dalam balon dengan takaran yang berbeda. Pasang balon ke mulut botol. Kemudian campurkan baking soda dengan cuka dan lihatlah reaksi yang terjadi. Jadi, dalam percobaan ini, jumlah takaran baking soda menentukan seberapa besar reaksi yang ditimbulkan. Reaksi kimia yang umum digunakan untuk mengembangkan balon adalah reaksi antara asam cuka dan soda kue. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang mengisi balon dan membuatnya mengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Kevin Pratama dari kelas 11A, nomor absen 35. Di sini saya akan melakukan praktikum endotherm. Ini alat dan bahannya yang sudah saya siapkan. Pertama-tama masukkan adem sari 1 saset ke dalam botol yang sudah disiapkan. Kemudian, di sini saya menyiapkan 2 saset ya. Untuk tambahannya, kita pelan-pelan memasukkannya. Lalu kita masukkan sedikit air, secukupnya saja ya, sesuai takaran atau semaunya teman-teman. Nah, kita di sini lihat reaksinya. Dan iya, reaksi tersebut menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu di sekitar adem sari akan turun dan terasa lebih dingin. Dan sekian praktikum endotherm pada adem sari. Wah, gimana? Simpel bukan? Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Fatimah Azahra, kelas 11A, nomor absen 36. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu membuat dalgona. Untuk alat dan bahan ada gula, susu, sedikit air, botol, kopi, dan juga gelas. Untuk langkah-langkah, yang pertama masukkan kopi ke dalam botol. Langkah kedua, masukkan sedikit gula. Langkah ketiga, tutup erat botol, kemudian kocok hingga berbusa. Yang keempat, tuangkan susu ke dalam gelas.
Masukkan dalgona ke dalam gelas. Setelah itu kalian bisa menambahkan topping atau tidak. Dan dalgona sudah siap untuk disajikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.